Perkenalkan, nama saya Cikita Pramesta. Saya Account Manager Training Program Batch 1 di Universal BPR. Dan saya bersyukur gitu bisa mengikuti basic training program untuk Account Officer SME di IM selama kurang lebih 1,5 bulan belakangan ini. Untuk kesan-kesan, sebenarnya awalnya tuh saya merasa agak takut gitu mengikuti program ini, takut tidak bisa mengikuti dengan maksimal. Itu karena memang saya baru pertama kali mengikuti training semacam ini, dan juga karena memang background pendidikan saya itu sangat jauh dari dunia perbankan, jadi itulah yang membuat ada rasa ketakutan tidak bisa menghasilkan nilai yang maksimal gitu. Untuk ilmunya sendiri sih pastinya banyak banget yang bisa saya dapatkan gitu, karena dengan mengikuti pelatihan bersama IM ini, banyak materi-materi perbankan, terutama bagi saya yang awam gitu ya, bisa dengan amat sangat mudah dipahami gitu, terutama terkait analisa kredit, bisa mudah dipahami, kemudian juga ada konsep-konsep yang memang tidak hanya terkait teori aja gitu, jadi tidak terlalu textbook gitu, tapi karena dengan adanya pengajar-pengajar yang memang sudah sangat berpengalaman, teori ini atau konsep-konsep ini bisa dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada gitu, jadi bisa membuat saya lebih membuka pengetahuan gitu terkait kredit dan juga bisa mempersiapkan diri gitu ketika misalkan nantinya di dunia kerja ketika sudah turun ke lapangan menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk saya pribadi sih merasa paling menarik itu di rasio analisis dan statement logic sebenarnya, karena dari dua materi itu saya bisa mengambil pembelajaran tuh bahwa ketika melihat suatu usaha debitur nantinya, calon debitur itu tidak bisa langsung menjudge, oh perusahaan ini tuh sedang baik atau sedang memburuk gitu, tapi harus dicari lagi kira-kira apa sih penyebabnya dengan rasio yang sudah ada didapatkan di dalam spreading itu harus diolah lagi. Kenapa nih dia bisa mengalami kenaikan atau misalkan penurunan tuh harus ternyata penyebabnya apa gitu. Jadi memang harus bisa lebih mendalam lagi ketika melihat usaha debitur sebelum menjudge seperti itu. Untuk kelas offline-nya sendiri sih bagi saya sangat menarik ya, karena memang dari pengajarnya sendiri banyak hal-hal yang diceritakan gitu, jadi tidak hanya fokus pada teori aja, tapi bisa saling sharing pengalaman gitu. Oh, jadi ketika menghadapi kasus seperti ini harus seperti ini yang dilakukan, seperti itu. Dan ketika ada pertanyaan pun oleh pengajar-pengajarnya itu bisa dijelaskan benar-benar tidak menggunakan kata-kata yang sulit gitu, tapi bagi saya yang awam saja bisa dengan mudah gitu untuk memahaminya. Untuk terkait e-learning bisa sangat mudah dipahami gitu, karena memang penjelasannya kan lebih langsung berfokus gitu. Untuk kelebihan e-learning sendiri itu ketika misalkan kan ada quiz-quiz gitu ya, jadi ketika kita gagal di quiz itu bisa diulang lagi materinya dari awal gitu. Bisa lebih, oh baca lagi nih, jadi sebenarnya awalnya tuh harusnya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, jadi lebih ke arah teori ya, teorinya lebih bisa mendalam ketika e-learning. Tapi memang terkadang kekurangannya dari e-learning sendiri, jadi ketika saya ada pertanyaan, itu tidak bisa langsung, tidak bisa langsung ditanyakan ke instrukturnya gitu. Harus nunggu ketika kelas online dulu baru bisa berdiskusi langsung gitu. Tapi so far sih untuk e-learningnya sudah sangat baik. Kalau untuk saya sendiri pastinya lebih efektif yang kelas offline ya, karena kan ketika misalkan pengajar yang menjelaskan gitu, kita langsung bisa ada tech talk, ada feedback-nya tuh bisa langsung gitu. Karena terkadang kalau misalkan ketika e-learning kan harus dikumpulin dulu pertanyaannya dan ketika besok bertemu dengan pengajar baru ditanyakan gitu. Jadi ketika offline tuh lebih bisa, oh jadi tuh ini seperti ini, jadi seperti ini, bisa lebih banyak hal gitu yang langsung ditanyakan ketika offline. Mungkin kalau misalkan pandemi sudah mulai membaik gitu ya, ada baiknya bisa lebih banyak kelas-kelas online atau offline. Ketika habis belajar e-learning, besoknya itu bisa langsung belajar online, lewat Zoom atau sebagainya gitu, ketika sulit untuk misalkan bertemu offline gitu. Jadi habis e-learning online, habis e-learning itu langsung bertatap muka, jadi bisa langsung didiskusikan esok harinya gitu terkait materi yang dipelajari di e-learning sebelumnya.